ini kan lagi proses penyelesaian. Cari nama dulu untuk BUMDes bersama Mas Li. Itu teman-teman pendamping lah. Kan kita daftar nama tuh. Iya. Ya, cari daftar namanya dulu. Nanti udah itu daftarkan. Ya, cari KTP Pak Kepala Kampung dan surat kuasa atas nama dia untuk didaftarkan. Udah itu nanti laporan akhir tahun UPK-nya kita minta review inspektorat. Jadi saya nanti coba bilang sama Pak Fatul sambil proses review, sambil kita jalankan. Review itu kan hanya untuk mencari batasan antara aset produktif dan aset yang apa istilahnya non produktif kan. Dan mengeluarkan yang infrastruktur. Jadi nanti laporan kita udah infrastruktur. Kawan-kawan nggak pakai laporan ini lagi. Non infrastruktur itu udah dikeluarin semua infrastrukturnya. Kita udah nggak pakai itu. Murni aset produktif yang aset apa namanya web dan SPP gitu yang infrastruktur dari luar. Itu nanti yang menjadi laporan versi BPKP atau versi BUMDes bersama yang sekarang. Nah itu nanti kalau udah jalan nggak lama-lama deh. UPK tetaplah UPK walaupun namanya ganti, namanya BUMDes bersama. Tapi kalau UPK nggak boleh punya usaha zaman UPK, besok di BUMDes bersama UPK itu boleh punya unit usaha banyak. Mitra banyak. Iya, mitra dan unit usaha boleh. Nah, beberapa kegiatan saya suruh kawan-kawan pendamping itu ada di dalamnya. Ya punya saham lah di situ. Punya saham di situ. Ya. Jadi kita mengelola itu bersama. Kalau jadi pendamping kan nggak akan selamanya. Iya, ada mas. Itu yang. Tapi kalau usaha itu bisa sampai kita jagaan pensiun Pak. Ya kan itu. Aku sembah loh. Butuhku meh loro bisa. Iya, nggak selamanya kita buat jadi pendamping ini. Itu cocok itu Pak. Wisata itu berat di awal, tapi selanjutnya cuma maintenance. Iya, Manajemen. Tapi memang di kegiatan baik BUMDes dan BUMDes bersama itu boleh menyertakan atau disertakan modal dari masyarakat. BUMDes itu kan 3 modal. Yang pertama modal dari dana desa. Biasanya di awal pembentukan orang nggak berani kan investasi, masih awal bener. Modal pertama itu adalah modal dari dana desa biasanya. Yang kedua modal dari pihak ketiga. Maksudnya pihak ketiga itu bisa perbankan, bisa perusahaan maupun yang langsung ataupun yang bekerja sama. Contohnya misalkan gini, ini unit usahanya SPP nih, UPK nanti yang jadi BUMDes bersama. Kami di sana di Trimakmur Jaya itu pembiayaannya itu di cover Bank Lampung. Jadi kita bikin proposal dan segala macam ke Bank Lampung kasih perjanjian kerjasama. Terus nanti ada nasabah ini yang kita masuk daftar tunggu Pak Jarwo, itu nanti didanai oleh Bank Lampung. Jadi UPK bagi hasil keuntungannya. Nah itu BUMDes Trimakmur Jaya. Kemarin saya fasilitasi untuk ikut SAMBIS-nya. Nah yang ketiga adalah penyertaan modal masyarakat. Nah penyertaan modal masyarakat ini terbagi 2. Yang pertama dia masuk ke dalam kepemilikan BUMDes. Maka di ADART itu tertera 4951 itu wajib dipegang oleh BUMDesnya. Kalau yang penyertaan modalnya 51 direkturnya diganti. Kita ganti KT Pak. Iya, nggak boleh itu, harus 4951 kerjasama. Itu yang dikerjasamakan aja. Misalkan sini musim panen nih, musim panen kita mau ngambil gabahnya banyak, yuk kumpul duit berapa, walaupun lebih besar dari modalnya BUMDes, tapi hanya di bidang kerja gabah itu aja, nggak ganggu keuntungan BUMDes lainnya, itu nggak apa-apa. Jadi modal masyarakat lebih besar, tapi hanya sifatnya kerjasama, tidak menjadi kepemilikan. Nah, kami di Wonomarto, Lampung Utara waktu saya tugas di sana itu bikin per lembar 50.000. Itu ya saham. Per lembar 50.000 disampaikan di musyawarah desa. Masyarakat yang mau investasi boleh, tapi nilainya per lembar, nggak boleh sembarangan. Pak, saya mau nanti 25.000, 25.000-nya nggak bisa karena per lembarnya 50.000. Boleh, atau nanti disepakati bikin 20.000-an atau 10.000-an. Nah, jadi dia investasinya berdasarkan jumlah lembar yang dimiliki. Nanti di rapat umum pemegang saham jumlahnya dihitung. Modal saham berapa? Misalkan 100 juta, modalnya BUMDes 200. Berarti kan 2:1 kan? Kita punya keuntungan berapa? 75 juta. Yang 25 juta kan yang punya saham ini. Iya. Yang 50 punya BUMDes. Gitu cara.
Yakin modalnya jadi cepat besar. Menggunakan profesional. Iya. Bukan pesertaan modal. Penyertaan modal. Iya. Itu kita nggak harus banyak kan? Iya. Kalau misalkan 50.000 ikut 2 itu 100.000. Kita ambil coba-coba dulu lah ikut 2 gitu. Dan surat itu boleh dijual. Tapi harus konfirmasi ke administrasinya. Misalkan administrasinya di sini dipegang oleh Pak Tri misalkan. Harus konfirmasi karena kan ada nomornya tuh. Nomor surat berharga itu berkaitan dengan siapa kepemilikan. Kalau hilang, Pak hilang, nomor itu dihanguskan, boleh. Nggak bisa anu lagi, kayak kita ATM hilang. Jadi itu perlakuannya seperti itu. Nah nanti kalau itu dijual harus lapor. Pak, saya jual lembar saham saya 100 lembar maksudnya, yang nilai 50.000. Itu tergantung nego. Misalkan Mas Tri punya 100 jual ke saya. Dulu Mas Tri belinya 50.000 kan. Sekarang sahamnya naik. Mau nggak dia tak jual? Berapa? 75.000. Saya berani. Ya nggak apa-apa. Karena bumdesnya nggak ngeluarin saham lagi. Maka harga itu jadi naik. Gitu. Tapi itu bisa turun. Kalau apa? Waduh, bumdesnya ini kayaknya mumet nih. Gitu kan? Mulai mumet nih. Tak jual aja lah daripada nanti nilainya jatuh kan? Ya nggak mau saya 50.000. Kalau 25 mau tak ambil. Bisa kayak gitu. Nah itu kalau kita udah profesional mengelola, nggak susah cari modalnya nanti. Yang penting wadahnya jadi dulu. Oke. Gitu. Kalau untuk Kemenkumham itu harus ada berita acara Musdes. Nah Ya, kalau ke Kemenkumham memang belum. iya. Sini belum. Iya. Belum semua. Nah makanya nanti kapan teman-teman agendakan dan sama teman-teman pendamping yang lain. Kalau bisa, bareng kita simulasi. Nanti kita buka pakai Infocus. Ini yang harus dibuat, angkanya masukkan ke sini, masukkan ke sini, masukkan ke sini. Yang agak payah itu kan di program kerjanya, karena laporan kayak menungui. Kalau nggak dipandu, nggak jadi nanti Pak. Nah, saya kenapa di tulang bawang itu terbanyak di Provinsi Lampung? Karena gitu mandunya. Jadi nanti bawa pengurus bumdesnya, nggak usah banyak-banyak, 1 orang aja pengurus bumdesnya, tapi dia bawa datanya gitu loh. Nanti anggaran dasar, anggaran rumah tangganya udah mereka isi dulu walaupun salah. Nanti kita buka dari anggaran dasar lembar pertama, masukin nama direktur, kan nanti ada pasal-pasalnya dong. Masukin nama direktur, direkturnya siapa, nanti mereka buka sendiri tuh laptopnya, langsung diedit di situ. Terus udah kayak gitu, alamat, nah kan kita nggak tahu alamatnya kan. Nih, alamat kantornya di mana, alamat bumdes. Direkturnya mau digaji berapa kan kita nggak tahu tuh gitu. Walaupun itu nggak harus valid 100%, tapi kelengkapan kolom-kolom itu harus diisi semua untuk pendaftaran itu. Nah, nanti setelah itu jadi perdes dikasih ke kampung kapan untuk musdes, terus anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan program kerja dikasih nomornya setelah nomor perdes, tanggal mereka juga tanggalnya setelah tanggal musdes. Itu yang jadi kunci pemeriksaan. Dan itu langsung posting. Nah, naik. Macam Mulia itu kita bikin sekecamatan kayak gini, Red, 2 hari udah dapat akunya. Gitu. Pas lagi dibuka mulai. Itu ada juga yang lama. Tapi nanti nggak usah kaget kalau wilayah dampingan teman-teman yang memfasilitasi sama, misalkan Mas Tri 4 kampung, 4 kampung yang didamping Mas Tri ini nanti penyelesaian perbaikannya beda-beda. Gak usah kaget, kenapa sing kono sing periksa beda-beda.